teman-teman, kalian tahu nggak sih sebelum kita bisa santai nonton TV, dengar radio, atau bahkan streaming YouTube kayak sekarang ini, ternyata semua itu punya sejarah panjang banget loh. Nah, kali ini aku mau cerita tentang sejarah media penyiaran di dunia dan di Indonesia. Awal mulanya media penyiaran itu dimulai dari penemuan gelombang di akhir abad ke-19. Ada seorang ilmuwan asal Italia namanya Guglielmo Marconi yang pertama kali berhasil mengirim sinyal tanpa kabel lewat udara loh. Dari sinilah muncullah siaran radio pertama di dunia sekitar tahun 1920-an. Waktu itu orang-orang udah bisa dengerin berita, musik, bahkan sandiwara radio. Bayangin deh, zaman dulu belum ada TV, tapi masyarakat udah bisa terhubung lewat suara. Radio benar-benar jadi media yang revolusioner karena bisa menyebarkan informasi dengan cepat dan menjangkau banyak orang sekaligus. Lanjut ke era berikutnya, sekitar tahun 1930-an sampai 1950-an, dunia mulai kenal sama televisi. Nah, ini jadi babak baru dalam sejarah penyiaran karena di sini orang bukan cuma bisa dengar, tapi juga bisa melihat. Televisi membuat penyampaian informasi jadi lebih menarik, visual, dan emosional. Dari sinilah lahir istilah The Golden Age of Television atau masa keemasan televisi, di mana TV jadi media hiburan utama di seluruh dunia. Sekarang kita pindah ke konteks Indonesia. Di negara kita sendiri loh, penyiaran dimulai sejak masa kolonial Belanda sekitar tahun 1925 dengan berdirinya Batavia Radio Vereniging, yaitu siaran radio pertama Hindia Belanda. Tapi tentu saja pada masa itu radio masih terbatas untuk kalangan tertentu, bukan untuk masyarakat umum. Nah, setelah Indonesia merdeka, lahirlah Radio Republik Indonesia atau biasa kita bilang RRI pada 11 September 1945. RRI punya peran besar banget sebagai media perjuangan dan penyemangat rakyat Indonesia di masa revolusi lewat radio. Pemerintah biasanya menyampaikan pesan kemerdekaan, berita penting, dan menjaga semangat nasionalisme. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1962, berdirilah Televisi Republik Indonesia, TVRI. Menjelang Asian Games di Jakarta, TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia. Dan sejak saat ini, televisi mulai dikenal luas oleh masyarakat. Dari sinilah muncul era baru media penyiaran di Indonesia, di mana informasi bisa diakses lewat suara dan gambar. Seiring waktu, perkembangan penyiaran makin cepat. Tahun 1980-an sampai 1990-an, muncul banyak banget televisi swasta, seperti RCTI, SCTV, Indosiar, dan masih banyak lagi. Program siaran pun makin beragam mulai dari berita, hiburan, musik, sampai sinetron. Media penyiaran gak cuma jadi alat informasi, tapi juga membentuk budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Masuk ke era modern, penyiaran kita udah mengalami transformasi digital. Kalau dulu siaran disebarkan lewat gelombang analog, sekarang sudah beralih ke sistem digital yang kualitasnya lebih jernih dan efisien. Selain itu, sekarang kita juga punya platform streaming online seperti YouTube, Spotify, dan masih banyak lagi. Artinya, penyiaran kini udah nggak terbatas waktu tempatnya. Siapapun bisa jadi penyiar lewat media sosial atau kanal digital mereka sendiri. Nah, dari perjalanan panjang itu, kita bisa lihat kalau perkembangan media penyiaran selalu sejalan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia untuk berkomunikasi, mulai dari siaran radio sederhana sampai siaran digital yang super canggih. Semuanya punya satu tujuan yang sama, menyebarkan informasi, mengedukasi, menghibur masyarakat. Itu aja penjelasan dari aku tentang sejarah media penyiaran dunia dan konteks Indonesia. Semoga bisa nambah wawasan buat kita semua nih. Dan jangan lupa, perkembangan media nggak akan pernah berhenti karena dunia komunikasi selalu terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa.